setiap siswa telah memiliki akun dan sayang sekali kalau tidak digunakan, sehingga kalau nggak salah ada batas waktunya ya 31 Juni ya Bulin ya? Ya, sampai tanggal 30 Juni kalau belum aktivasi maka akunnya akan hangus, Bu. Ya, oh itu sayang sekali. Udah gratis, tidak digunakan. Jadi nanti ditarik lagi akunnya kan sayang gitu ya. Terus non haat masihan tadi tampi gitu ya saur Sunda nanawa. Ini pemberian dari siapa ya? Kalau nggak salah dari Google ke Kemendiknas ya? Gitu Iya, kan? dari Kemdikbud ya. Oh ya mohon maaf Kemdikbud. Ya. Suka tertukar dengan era lama gitu Bulin. Ya. Oke, baik Ya. Monitor Budian sudah kembali masuk. Belum Bu, tapi sudah berhasil dihubungi. Insya Allah akan secepatnya. Oh, siap. Ya, sinyalnya lagi turun katanya. Iya, oke, sabar baik Bapak Ibu. Ya. Sambil mengisi kekosongan, terutama bagi saya gitu ya Bu ya, berbagi sedikit. Kemarin kita mengikuti pelatihan G Suite gitu ya, namanya teh G Suite. Tapi sekarang sudah diganti menjadi apa ya, Google Workspace from Education ya Bu ya. Ya. G Suite ini kalau sekolah membeli untuk pelayanan G Suite ini memang harganya tidak murah ya, sangat fantastis sekali. Ada beberapa sekolah, terutama sekolah di menengah ke atas ya, seperti SMP dan SMA yang memang sengaja memberi pelayanan G Suite ini untuk keperluan daring ya, Bulin ya. Ya, Namun Bu. ternyata memang kalau dilihat nominalnya sangat fantastis gitu, sangat mahal sekali dan alhamdulillah kalau kita menggunakan akun ini kita malah gratis ya, Ya. gitu. Cuman untuk lebih mohon pahamnya, maaf Bu Pit, katanya ya. Suaranya kurang keras. Wah, padahal sudah Ya. didekat, padahal ini sudah dekat dengan itunya ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Budian sudah monitor? Belum Bu. Oke. Nah, mungkin para operator, saya yakin di sini Bapak Ibu maupun baik itu Bapak Ibu guru maupun yang terbiasa memegang sebagai operator sekolah gitu ya, untuk apa layanan akses web dan sebagainya, mohon maaf ini Sundanya keluar ya, sudah lebih paham gitu ya, sehingga memang betul sekolah untuk saat ini kebutuhan akan akses internet, pengadaan web itu sudah sebuah kebutuhan ya Bulin ya. Ya. Betul sekali, apalagi di era pandemi dengan pembelajaran moda daring. Oke, sambil kita apa ya, kalah sama Signa udah tidak akan berdaya apapun. Oke. Dinamika daring. Iya betul, kelemahan terbesar. Oke Bapak Ibu, apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran bukan yang SIM PKB ya Bapak Ibu yang 2015 itu. Tapi ini bergulir waktu Desember kemarin, akun elektronik yang memuat nama Bapak Ibu, nama siswa, kepala sekolah, atau juga admin gitu ya, operator. Ini serta akses masuknya berupa password yang diterbitkan oleh siapa? Diterbitkannya oleh Kemdikbud. Ya, digunakan oleh peserta didik, guru dan tenaga kependidikan diantaranya operator, biasanya TU ya kalau operator, dan kepala sekolah sebagai admin. Nah, TU dan kepala sekolah ini bisa meriset. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password, kalau itunya tetap ya, user ID-nya tetap, emailnya tetap. Kalau misalkan passwordnya lupa, nah itu bisa di-reset oleh admin, baik kepala sekolah maupun operator, gitu ya. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Caranya yaitu kita minta dulu Bapak Ibu, kita datang ke Pak Operator atau ke Ibu Operator, "Pak, Bu, saya mau minta akun belajar.id." Ya, berupa user ID atau email dan password-nya. Nah, nanti kalau udah dapet,
Udah dapat domainnya tuh belajar.id ya Bapak Ibu. Kenapa disebut belajar.id dan hurufnya kecil karena belakangnya. Jadi dalam email itu ada belakangnya itu domain. Ada Gmail, ada yahoo.id, ada nah itu domain Bapak Ibu. Nah, ini domainnya belajar.id dengan fasilitas G Suite ya Bapak Ibu. Sekarang disebutnya Google Workspace for Education. Ya, namanya baru. Masih tetap yang itu tapi namanya baru gitu. Bahkan sekarang tambah lagi fitur-fitur terbaru, 10 fitur terbaru dari Google. Wah, luar biasa. Kemarin aja udah ratusan nih Bapak Ibu, sekarang udah keluar lagi yang baru. Makanya jangan ketinggalan Bapak Ibu, segera aktifkan akun belajar.id-nya. Lalu kalau udah dapat dari operator nih, operator udah mendownload nih, ya. Terus gimana? Nah, kita langsung ke Gmail Bapak Ibu. Dibuka Gmail-nya. Kalau sebelumnya sudah ada Gmail pribadi Bapak Ibu, tinggal klik profil Gmail Bapak Ibu, klik profilnya yang ada foto kita atau ada tempat foto begitu, diklik nanti ada Gmail Bapak Ibu akun pribadi, lalu kemudian tarik ke bawah itu ada tambahkan akun. Nah, ditambahkan akun itulah kita masukkan user ID dan password. Ya. Terus nanti ketika sudah menyetujui, nanti kan ada keluar tuh kebijakan privasi dari Google. Lalu langsung kita accept, kita setujui, kemudian kita harus mengganti password-nya dengan password yang dibuat oleh kita. Gitu ya. Jadi kalau yang belum Bapak Ibu, segera Bapak Ibu minta ke operator Bapak Ibu ya. Minta untuk, minta dong akunnya, akun belajar.id-nya. Ya. Nah ini untuk operator, kalau misalnya aduh saya nggak, ini Bu Dian, operator saya nggak tahuan. Silakan Bapak Ibu, berikan yang ini. Bapak operator, punten nih, buka laman ini, pd.data.kemdikbud.go.id. Lalu login dengan email operator, ya, email operator. Kemudian unduh akun siswa, akun guru dan admin ya. Diunduhnya filenya CSV, ini isinya adalah user ID dan password. Nanti dibagikan ke guru dan siswa. Tentu saja kalau yang siswa Bapak Ibu, jika yang siswa itu dianggap terlalu rentan, karena siswa kadang-kadang kan tidak apik begitu ya. Jadi kalau Ibu tidak berkeberatan dan ini sangat aman begitu supaya lebih aman dan data siswa ada di Bapak Ibu, sebagai wali kelasnya nanti Bapak Ibu aktivasi saja yang punya siswa. Nanti diberikan setelah akun tersebut diaktifasi oleh wali kelasnya. Gitu ya. Jika lupa misalkan si siswa itu passwordnya, maka teman-teman semua nanti bisa ke kepala sekolah atau ke operator ya. Kalau kepala sekolah kagok-kagok begitulah. Nanti boleh ke operator, operator tolong dong ini anak saya atau akun saya lupa password nih. Silakan langsung ke operator. Nanti di-reset oleh operator. Karena operator itu bisa mereset password dan yang kedua itu operator bisa mengetahui siapa saja yang sudah aktivasi, gitu ya. Kemudian, mengapa akun belajar.id? Pertama, ini untuk guru dan siswa ya. Ini akun belajar.id itu mudah digunakan Bapak Ibu. Terintegrasi dengan berbagai aplikasi, terintegrasi dengan berbagai fitur ya. Kemudian dapat diakses di perangkat manapun. Jadi ketika saya mau buka laptop, saya tambahkan akun, bisa di situ. Jangan lupa Bapak Ibu jika pakai perangkat orang lain segera keluarkan ya. Di keluar gitu, sign out. Jangan diam di situ, nanti dibuka sama orang. Ya. Terus misalkan HP saya ini nih udah penuh nih, maka bisa pinjam HP orang teman kita atau HP anak kita nanti bisa lewat dibuka di situ. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada kendala, bisa dimanapun dibuka, gitu. Bisa dimanapun dibuka. Asal masih terhubung dengan internet ya Bapak Ibu ya. Kemudian aman, update otomatis. Jadi ketika kita membuat Google Slide, membuat Google Form, membuat Google Docs, membuat Google Site gitu ya, atau apapun, itu secara otomatis pekerjaan kita yang terakhir
itu di-save, di-saving. Walaupun kita tidak men-save gitu ya. Bahkan saat misalkan kita lagi bekerja, kemudian listrik tiba-tiba mati, ketika kita menyeting drive-nya dengan bekerja secara offline, otomatis bisa bekerja secara offline, gitu ya. Kemudian tanpa virus dan tersimpan terus-menerus sampai kapanpun selama kita tidak menghapusnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian fitur kolaboratif dan penyimpanan tanpa batas. Jadi penyimpanannya unlimited Bapak Ibu. Kalau misalkan yang akun pribadi itu kan ada batasnya 15 giga ya. Kita masukkan berbagai video dan sebagainya, data-data. Kalau sudah mencapai 15 giga, itu sudah tidak bisa digunakan. Kita hapus lagi gitu. Nah, itu kan menyita waktu gitu. Jadi kalau menggunakan belajar.id itu unlimited Bapak Ibu, drive-nya unlimited tanpa batas. Silakan Bapak Ibu mau menyimpan video sebesar apapun, silakan gitu ya. Lalu untuk pemimpin nih dan tim IT, ini terintegrasi ya, satu akun untuk semua. Lalu pengelolaan sumber belajar juga, lalu dapat diakses untuk semua jangka panjang Bapak Ibu, sampai kapanpun begitu ya. Bisa digunakan. Jadi segera aktivasi Bapak Ibu. Kalau beli mahal, sekali lagi kalau beli mahal, kalaupun sekolah kita mengajukan ke Google untuk G Suite atau Google Workspace for Education, itu belum tentu di-approve ya Bapak Ibu, belum tentu disetujui. Belum tentu ya, karena antriannya banyak banget. Kalau beli mahal, ini gratis. Awas Bapak Ibu, gratis itu akunnya, bukan kuotanya. Beda ya. Gratis kuota dengan gratis akun. Jadi ini kelebihan akunnya itu fasilitasnya luar biasa Bapak Ibu. Nanti kita lihat beberapa di antaranya, karena banyak ya. Ini beberapa di antaranya. Oke. Kemudian bagaimana caranya untuk mengaktifasi itu? Nanti saya akan ada itunya Bapak Ibu ya, ada YouTube-nya. Nih Bapak Ibu kalau sudah dari operator, nanti Bapak Ibu masuk ke Gmail ya. Masuk ke Google Mail gitu ya. Nanti klik Google Mail atau mail.google.com. Kemudian ada sekali lagi ada profil di sebelah kanan sudut itu suka ada foto kita ya. Di situ diklik foto kitanya. Kemudian tarik ke bawah, tambahkan akun. Lalu masukkan akun kita seperti ini. Masukkan akun kita, klik berikutnya, kemudian masukkan juga password yang dari operator, klik berikutnya, lalu muncul nih yang kedua ini. Ini di accept saja. Di accept ya. Muncul diterima, ini kebijakan dan privasi dari Google. Kemudian keluarlah yang ketiga ini. Keluarlah kita harus mengubah password yang diberikan oleh Kemdikbud. Passwordnya Bapak Ibu supaya kuat, itu minimal 8 karakter ya. Bisa menggunakan huruf kapital, ada huruf kapitalnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, ada simbol. Ya, supaya kuat. Itu minimal 8 karakter. Kalau masih merah, ganti lagi. Masih merah, ganti lagi. Pokoknya sampai biru. Dan jangan lupa Bapak Ibu simpan password ini. Ingat-ingat, seringlah digunakan. Sehingga tidak usah kita merepotkan orang untuk mereset gitu ya. Tidak usah kita merepotkan admin gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini keunggulan dari belajar.id itu ya, penyimpanan tanpa batas. Dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive. Jadi kalau Gmail itu semacam kunci masuk ya. Jadi ketika kita daftar pakai akun juga kita masuknya ke Gmail. Gmail itu kuncinya, Drive itu gudang penyimpanannya. Ya. Drive itu gudang penyimpanannya yang tanpa batas. Misalkan di email kita banyak kan biasanya kita suka ngehapus-hapus ya. Kita tinggal itu saja kalau di email yang belajar.id itu tinggal dirapihkan jadi 5 kategori, mana yang update, yang terbaru, mana yang utama begitu, mana yang promosi, mana yang forum, itu terbagi-bagi supaya tidak berantakan. Kemudian juga jangan takut hilang, semuanya akan tersimpan. Ya. Oke, kemudian fitur-fitur lebih canggih Bapak Ibu. Ada Google Chat. Google Chat itu semacam semacam WhatsApp gitu, tapi ini lebih canggih lagi. Jadi kalau
WhatsApp mah kalau kita misalkan ke anak-anak kerjakan halaman segini sampai segini nanti silakan jawabannya misalkan atau videonya berikan ke ibu. Nanti kita ngedownload lagi dari WhatsApp-nya penuh deh HP kita ya. Tapi kalau di Google Chat itu otomatis akan tersimpan di Drive. Tersimpan di awan Bapak Ibu, tersimpan di awan dan tidak akan membuat ngehang. Ngehang laptop kita, ngehang apa HP kita begitu karena datanya disimpan di awan dan tidak hilang kalau kita tidak menghapus ya. Kemudian Classroom, di Classroom juga ada fitur-fitur yang di akun pribadi itu tidak ada, tapi di akun yang belajar.id itu ada. Terus ada Google Meet-nya ya Bapak Ibu, seperti sekarang kita meeting begitu. Langsung tatap maya itu ada Google Meet. Perbaikan dari Google Hangout dulu. Ya, jadi kalau Google Hangout dulu hanya bisa 10 orang untuk bertatap maya, kalau Meet sekarang kalau Meet-nya yang akun pribadi itu 100 orang tapi berbatas begitu ya. Jamnya terbatas. Kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam sudah habis waktunya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id itu unlimited Bapak Ibu. Mangga mau bergadang mau dari jam 7 siang sampai jam 7 malam kalau memang laptopnya tidak panas dibuka terus-menerus itu Meet yang sekarang ya. Terus drive-nya lebih banyak ya. Kemudian aman dan terintegrasi tadi sudah dijelaskan ya, teman-teman. Nah, ini kapasitas penyimpanan di drive sekali lagi itu 15 GB yang pribadi, yang belajar.id itu unlimited. Sekali lagi tanpa batas. Lalu yang kemudian yang drive, di drive itu tidak ada drive bersama gitu ya. Tidak ada di sebelah sini drive bersama. Kalau di belajar.id ada drive bersama. Jadi misalkan saya ingin teman saya, sobat saya punya nih yang file yang terbaik yang buat dia saya simpan di email drive bersama. Nanti dia akan bisa membuka begitu ya. Nah, terus di akun pribadi ini tidak ada Google Meet-nya ya Bapak Ibu. Di akun pribadi tidak ada merekam dan angkat tangan raise hand-nya tidak ada. Tapi kalau di akun G Suite belajar.id itu ada ya, ada mereka pokoknya lebih komplit lah, komplit. Lebih lagi ada apa bahasanya begitu ya. Kalau kita ngajar bahasa Inggris di bawahnya nanti ada running text langsung diterjemahkan begitu ya, ada itu di Meet-nya. Lalu di akun pribadi itu tidak ada Google Meet, tidak ada link Google Meet di sini. Kalau di akun belajar.id di sini tersedia. Anak-anakku, ibu pingin ketemu langsung nih secara maya nih, mau bertatap maya. Masuk ya jam segini. Nanti tinggal link yang ini aja, link kelas, klik gitu. Jadi kelas lain nggak bisa masuk. Hanya kelas dia saja, hanya anggota yang ada di kelas tersebut. Terus kapasitas Google Classroom, di Google Classroom, akun pribadi itu sama gurunya 20 siswa ya, guru inti dan guru pendamping, itu 20 guru maksudnya. Sedangkan siswanya 250 siswa. Tapi tidak ada fitur untuk mengundang wali. Tapi kalau belajar.id, Bapak Ibu, maksimalnya 20 guru, tapi siswanya bisa mengundang 1000 siswa, satu kelas. Satu kelas 1000 siswa, gitu ya. Terus kita juga bisa mengundang wali murid, asal wali muridnya punya email begitu, alamat email. Kemudian di penugasan Google Classroom itu tidak dapat import nilai dari Google Form ya. Jadi kalau kita membuat soal pakai Google Form, itu kalau di akun biasa tidak ada import nilai. Import nilai itu ketika kita membuat soal yang langsung jawabannya bisa dinilai langsung begitu. Nah, itu nilainya walaupun kita tidak tahu nilai siswa dia berapa, itu ada langsung import nilai. Ada grade importingnya. Langsung masuk, langsung cetak juga bisa gitu ya. Kalau di akun biasa itu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Terus di cara, nah ini Bapak Ibu misalkan, aduh saya udah punya akun belajar nih, drive saya unlimited loh, bagaimana cara memindahkannya? Cara memindahkannya gampang Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu misalkan, saya masuk drive saya nih.
Nah, ini drive ini ya Bapak Ibu ya. Emailnya email pribadi tuh. Gmail ini ya. Ketika saya mau memindahkan file, misalkan saya ingin memindahkan file yang ini, gitu ya. Saya pindahkan filenya, diklik kanan aja, lalu download dulu Bapak Ibu. Download dulu, klik download, nanti masuk ke Explorer kita ya, disimpan di laptop kita. Oke, sudah klik download, kemudian nanti kita masuk ke, kan ini akun pribadi ya, sekarang kita masuk ke akun, nah di drive-nya, kita masuk ke akun belajar. Yang ini akun belajar saya, klik akun belajar, kemudian saya mau ngambil yang tadi, yang dari drive saya yang pribadi. Maka saya cari, misalkan saya cari di kumpulan aja, disimpan, mau disimpan di kumpulan, di sini di folder kumpulan, tinggal klik kanan Bapak Ibu ya, atau boleh saja Bapak Ibu ini nih, upload file, atau boleh yang ini Bapak Ibu, klik kanan, upload file, atau boleh Bapak Ibu ke sini, klik baru, upload file, klik upload file, kemudian cari di perangkat kita, di download, tadi kan ada di download ya, di download dulu kan. Nah, sudah ada belum ya tadi downloadan dari drive lama. Nah, ini ada Bapak Ibu. Klik yang ini, yang tadi sudah di download, kita open, nanti langsung masuk ke sini. Langsung, ini salinan dari Encourage Shape. Nah, ini kita udah langsung masuk nih ke drive yang belajar.id. Tuh, udah masuk ya Bapak Ibu tuh. Udah centang, udah masuk gitu ya. Di mana di sini kan? Nah, kita cari Encourage. Coba. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, sudah ada di sini. Kemudian gimana kalau folder? Sama saja Bapak Ibu. Ya. Klik kanan filenya di folder di drive lama, klik kanan. Kemudian satu folder di download, masuk ke download, nanti langsung masukkan lagi ke akun belajar.id. Bu Dian, saya mau semua aja biar nggak kagok, boleh. Tapi ini membutuhkan 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi laptopnya harus on terus Bapak Ibu. Caranya gimana? Masukkan aja ke sini, buka jendela baru, take out. Ini semua Bapak Ibu, semuanya di bawah ini, migrasi besar-besaran. Ya, migrasi besar-besaran. Nah, ini akibat adanya belajar.id terjadi migrasi besar-besaran data dari akun pribadi. Nah, ini silakan centang semua mau dipindahin. Semua dipindahin, berita, Chrome-nya, Classroom-nya, data share, semua drive-nya, emailnya, semua dipindahin Bapak Ibu. Ini sakit hati banget kayaknya ya. Nanti drive-nya kosong, drive akun pribadinya kosong Bapak Ibu. Nah, tinggal langkah berikutnya. Nanti setujui, nanti sudah selesai proses berikutnya, sudah tungguin lama banget. Sampai 2 hari ya, 2 hari setengah, tergantung dari yang di-upload di drive akun pribadinya banyak enggak gitu ya. Kalau sedikit mah nggak bakalan lama. Nah, ini takeout.google.com kalau mau semuanya dipindahkan gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya untuk memindahkan data. Oke, untuk memindahkan data. Kemudian, nah yang keempat tadi sudah dijelaskan sampai akhirnya upload file sudah ya beres. Nah ini Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi dengan teknologi di tangan guru yang hebat, ya teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional Bapak Ibu. Budian gimana dong, di saya anak-anaknya cuma 1-2 yang punya, nggak apa-apa 1-2 aja itu yang kita kasih, biar dia jadi permata untuk yang lain, menyebarkan nanti. Yang lainnya nggak apa-apa, luring aja, jangan dipaksain ya. Karena ini opsi ya Bapak Ibu, opsi. Oke, nah masalah pembelajaran jarak jauh yang sering kita temui adalah tentu saja datanya tidak bisa diakses di berbagai perangkat. Nah, kalau ini belajar.id itu bisa di berbagai perangkat manapun. Coba saja Bapak Ibu, di sini dibuka,
lalu misalkan di rumah dibuka itu bisa gitu. Jadi mudah diakses. Tapi ingat kalau menggunakan perangkat orang lain, sekali lagi sign out jangan lupa gitu ya. Kemudian data rusak atau hilang gitu ya karena virus. Simpan di WhatsApp, wah ngehang, hilang aja datanya. Disimpan di hard disk eksternal, ada virusnya, ngehang, udah aja ya. Atau laptop penuh misalkan. Oke, G Suite ini perangkat nomor 1 di dunia, digunakan di US, Amerika Serikat, di Kanada, di Sweden, Swedia, di Netherlands, di New Zealand gitu ya. Lalu penggunanya 140 juta siswa menggunakan G Suite for Education. Sekarang namanya Google Workspace for Education ya, baru Dirubah resmikan kemarin, gitu. tanggal 17 baru diresmikan, tanggal 17 kemarin. Lalu 40 juta siswa menggunakan Chromebook. Bapak Ibu mungkin sekolahnya punya Chromebook ya. Itu adalah sumbangan dari Kemdikbud. Chromebook ini adalah laptop Bapak Ibu, laptop yang dikeluarkan oleh Google. Kalau misalkan iPhone mah ada itu ya, MacBook begitu. Nah itu kan, itu contoh-contoh daripada jadi laptop ya, Chromebook. Jadi kalau di fitur Chromebook, ketika kita membuat soal, kemudian kita centang Chromebook-nya dicentang, maka siswa tidak bisa niron, tidak bisa nyontek ya. Lalu 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Oke. Nah, ini G Suite for Education atau Google Workspace for Education menyimpan tanpa batas, bebas virus, fiturnya artificial intelligence. Artinya walaupun intelijen buatan manusia, jangan takut Bapak Ibu ya. Aduh ini berhubungan dengan teknologi saya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin, saya udah tua dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kalau namanya robot, kalau namanya mesin pasti punya prosedur sendiri begitu. Pasti kita bisa menaklukkan prosedur tersebut. Asal itu dari awal kita sudah meniatkan diri untuk ingin belajar. Pokoknya saya harus bisa, harus belajar. Minimal saya harus berbagi pada siswa saya. Mereka harus cerdas gitu ya. Karena zaman siswa kita sekarang kan zamannya memang serba digital dan kita harus mengajarkan itu. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh kita untuk anak kita gitu ya. Minimal mereka mengenang, si bapak, si ibu nggak kalah untuk teknologi gitu ya. Lalu keamanan berlapis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mengaktifasi akun belajar ini sampai 30 Juni 2021, maka hangus. Sekali lagi, jika Bapak Ibu tidak segera mengaktifasi akun belajar.id yang diberikan oleh Kemdikbud sampai tanggal 30 Juni 2021, maka hangus. Tidak akan ada lagi bantuan ini. Gitu ya. Maka Bapak Ibu segera aktifasi gitu ya. Karena itu hak Bapak Ibu. Seumur hidup loh Bapak Ibu. Oke, lalu perangkat G Suite for Education membantu pendidik untuk mudah menilai, memberikan umpan balik. Jadi kita akan ketahuan sama siswa ya Bapak Ibu kalau misalkan kita tuh menuntut aja terus tugas, kerjakan ini, kerjakan itu, kasih formnya, kasih segalanya. Tapi ternyata kita nggak pernah menilai, kita tidak pernah memberikan umpan balik, maka dia akan tahu, ibu kok punya saya nggak dinilai-nilai sih, kok nggak ada laporan penilaiannya. Nah itu akan ketahuan Bapak Ibu ya. Jadi hargai apapun yang dibuat oleh siswa, walaupun itu jelek sekalipun kita hargai, kita nilai, kita kasih feedback. Oke anakku ini udah bagus, tinggal sedikit lagi nih dipoles warnanya. Ibu kasih dulu ya, misalkan nilainya 7, 8. Nanti Ibu bisa rubah menjadi 85 kalau kamu misalkan membuat warna rata membuat pewarnaannya pada gambar ini. Itu nanti kita kembalikan ke siswa mengupload ulang, nanti kita kasih nilai 85 sesuai janji kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Gmeet tadi sudah dijelaskan, Gmeet atau Google Meet ini maksimal 100 peserta ya Bapak Ibu. Kalau misalkan, tapi ada fitur baru lagi kan tadi kalau dalam Google Meet yang akun pribadi itu tidak bisa merekam dan raise hand. Tapi kalau di belajar.id bisa, terus waktunya tidak terbatas, silahkan sesukanya begitu. Mau berapa jam pun 24 jam full, silahkan saja.
Kalau mau misalkan tambah peserta ya wayahnya Bapak Ibu itu mah harus beli ya. Eh, ada lagi fasilitas add-on yang baru, mungkin untuk co-host ya. Saya belum nyoba nih yang baru kemarin. Kayaknya co-host kan untuk sekarang tidak bisa dibuat co-host untuk yang biasa begitu ya. Tapi pakai pengaya add-on namanya. Oke. Oke, itu saja mungkin untuk sekedar mengetahui tentang akun belajar.id sebelum kita praktek ke apa ya, email ya, praktek ke email. Kita dasarnya aja dulu. Ada Bu Oke, Is saya coba Mini ya. Karyati. Ya, mangga Bu Is. Bu Is, silakan Bu Is dibuka mic-nya. Ada pertanyaan kah? Bu Is? Tapi mic-nya di Ini udah diminta. Silakan dibuka mic-nya. Oke, barangkali ada yang di chat. Saya lower hand kan dulu ya. Silakan kalau misalkan mau bertanya lagi, boleh raise hand. Karena ini raise hand dari yang tadi, Neng. Oh iya, Dari awal raise dari awal. Iya, barangkali nggak maaf, sengaja gitu ya. kita lihat. Oh, tadi ada yang bertanya ya, kalau mohon maaf. Untuk PowerPoint yang tadi bisa di-share nggak nanti? Takutnya Bisa. lupa katanya. Oke, saya itu dulu aja ya. Kemarin saya kasih link tapi kayak saya download saja pakai PPT ini pakai. Yang itu pakai akun belajar, Bu. Bapak Ibu jangan lupa pakai akun belajar ya. Neng Lina ini ke PPT kan sajalah, nggak apa-apa. Oh ya, mangga Bu, mangga. Di download ke PPT kan. Banyak yang kesulitan karena belum Ya. terbiasa ya. Ya, Teh. Oke, saya share di room ya. Nanti Ya. PPT-nya. Ada lagi, Neng? Iya, Pertanyaan yang mungkin lain? untuk ini Bu Fit, untuk absen banyak yang bertanya. Mungkin nanti akan di-share di bagian akhir ya. Soalnya ini absen kan nanti sekaligus jika mengisinya alamat emailnya benar, nanti akan masuk langsung ke akunnya, ke akun emailnya. Oke. Ya. Itu ya, berarti nanti di presensi ya mengisinya ya. Iya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Asep Rukandi ya. Dari Bapak Asep Rukandi, Bu, kalau classroom yang sudah ada di akun pribadi, gimana cara mindahinnya ke akun belajar.id? Bisa nggak ya, Bu? Oke, kayak tadi aja Bapak. Kayak tadi. Kalau memang di take out juga pilih silakan kalau mau classroom aja. Di takeout.google.com itu kan ada centang. Bapak milihnya yang mana? Kalau misalkan yang classroom, pilih yang classroom saja. Gitu. Kalau yang classroom ya. Boleh nanti berikutnya. Nanti ada petunjuknya lagi, dah. Oke. Ini lagi Bu, ada dari, mohon maaf ya kalau chatnya ini banyak tapi kebanyakan menginformasikan kehadiran. Ini ada pertanyaan dari Bapak S.A. Hendrawan juga. Mohon maaf, Ibu, cara masuknya ke akun belajar kalau bisa diulang lagi. Boleh. Ada yang punya akun nggak, Neng? Yang sekarang udah punya akun tapi belum aktifasi ada nggak? Silakan. Bapak Ibu ada nggak? Mohon maaf. Boleh di itu di chat ya. Saya misalkan. Nah, sekarang langsung kita aktifasi aja. Oke. Kita lihat di chat, siapa tahu ada yang menyertakan. Saya nggak tahu passwordnya. Ya, berarti belum dibuka. Ada nggak? Kalau misalkan mau aktifasi, silakan Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah mendapat akun dari udah aktifasi tuh Bu Devi. Oke, Bu Devi, nggak apa-apa. Yang belum, saya sudah aktifasi kata Pak Ade ya. Maaf Bu, cara menggunakan apa nih? Meet-nya bisa dipraktekkan? Boleh. Boleh, mau praktek Meet? Saya Rima Asifah dari Cikalong. Oh, Neng Rima ini. Bu, untuk aktivasi siswa harus oleh guru atau bisa dibebasin
dengan orang tua lebih aman oleh guru, karena guru ngerti. Orang tua Iya. kadang-kadang juga tetap aja, nanya ke kita, begitu ya, orang tua. Dan untuk password-nya bisa pakai itu ya, absen ya. Boleh boleh. Pokoknya mah yang kira-kira bisa diingat siswa begitu ya, dan kuat akunnya. Oke, Ibu ini ada pertanyaan, Mhm. tadi tuh kalau mana ya pertanyaannya malah menghilang. Sebentar, Oke. yang menggunakan offline itu karena kesulitan sinyal, apakah bisa digunakan secara offline? Oke. Karena kesulitan sinyal di daerahnya, mohon maaf tapi chat-nya hilang, tadi saya sempat Oke, baca. heeh. Begini, untuk offline, pada akhirnya begini, jika mati misalnya kita lagi kerja nih, membuat slide, kan harus terhubung dengan internet. Ya. Tiba-tiba mati. Kalau di setting, di drive, nanti kita coba itu ya, di setting di drive dan itu offline-nya, aktif, maka, kita bisa bekerja tapi hanya mengetik tidak untuk apa, tidak untuk searching-searching gitu kan. Kan di slide itu kita bisa mengambil gambar dari situ, bisa memasukkan video, bisa memasukkan audio, begitu kan ya. Nah, ketika mati listrik, itu ya kalau sifatnya searching, itu nggak bisa tetap. Misalkan nyari gambar dari Google, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan, audionya dari, laptop sendiri, itu masih bisa. Atau ngetik, itu masih bisa, mengadakan pengetikan. Tapi tetap saja ketika setelah selesai, mau selesai, ngambil aman, ya harus tetap terhubung dengan internet lagi, Iya gitu. iya, Untuk sekedar betul. memastikan bahwa itu aktif. Ada yang Oke. itu ya, yang apa, Google Meet ya, saya coba ya. Mudah-mudahan Oke, tidak mangga. nge-hang. Oke, saya share screen izin ya, tadi siapa tuh yang satu HP untuk 2 akun bisa nggak? Bisa, Bu. Mau 10 akun juga bisa, Bu. Jadi, itu kelebihannya. Saya di sini mengaktifkan beberapa siswa ada. Jadi ketika guru ngasih tugas gitu, ke saya juga masuk laporannya karena belum saya keluarkan. Jadi, di akun saya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengaktifasi, saya aktifasi begitu, dan itu bisa. Kalau misalkan saya mau pindah ke anak-anak yang akun punya anak-anak, "Pinjem ya anak-anak, ibu mau praktek." Itu bisa langsung pindahin aja, tinggal pindahin, gitu. Oke, terima Satu kasih HP Bu mau Dian. 10 akun juga bisa, Bu. Oh, keren sekali ya. Oke. Neng mau di itu kan, itu ya, Google Meet ya? Itu ada tadi yang, mohon maaf tadi kan ada yang minta udah ada aktivasi belum? Tadi saya lihat di Ada. chat ada yang Nah, ini sudah nih. mengaktifasi, ya. Oh iya, siapa ya? Ibu apa, Ini Yani ada, Bu. Yuliani. Iya. Iya. Yani Yuliani, tapi kok angkanya di depan ya? Biasanya angkanya di belakang nama. Yani Yuliani 13 kali ya? Bu Yani ada password-nya nggak? Tapi saya, harus Bu Yani yang aktivasi karena nanti password-nya hubungannya kan sama, kecuali boleh dilihat sama orang lain. Bu Yani yang share screen maksudnya. Bu Yani ada nggak? Bu Yaninya ada nggak? Ini Bu Yani akunnya yang Gmail, Bu, belum yang akun belajar. Kayaknya, oh iya. Bu Yani yang akun belajar, Bu Yani yang dari Dapodik. Yang dari Dapodik ya, yang Gmail nggak bisa. Kita tidak bisa mengarang akun, misalkan kita buat aja misalkan Dadang Sugandi, 21 misalkan @guru.sd.belajar itu nggak bisa. Dari sana ya udah ada, udah dari operator. Cara mendapatkan akun apakah harus via operator atau bisa secara pribadi? Harus operator. Ya. Kenapa? Karena akun tersebut adalah guru atau siswa yang sudah terdaftar di Dapodik begitu ya. Jadi yang punya data itu hanya operator sekolah. Bu izin bertanya kalau apa nih Neng, manfaat atau keuntungan menggunakan akun belajar untuk apa? Ya. Udah tadi di-share ya, udah di-share itunya. PPT-nya ya. PPT-nya udah ada di chat room ya. Ini Bu ada pertanyaan menarik nih dari Pak Aceng Ali Nurdin. Apakah akun belajar ini masih bisa dimiliki walaupun sudah berpindah tugas, misalnya sekolahnya pindah ke mutasi ke sekolah lain?
Apa akunnya tetap akun yang itu atau nanti akunnya berubah lagi? Kan yang buka operator mungkin ya. Adminnya kan kepala sekolah. Ya kan tadi kalau nggak salah nyimak adminnya kepala sekolah kan? Iya betul. Kepala sekolah dan operator ya. Dan operator. Oke. Bentar. Oke, kalau yang apa yang itu udah ada yang punya Bu, udah ada yang punya itu. Nah, kalau sudah ada apa yang pindah, kalau memang masih tetap tidak ditutup begitu, kan ini kalau dilaporkan ke pusat ya, kalau dilaporkan ke belajar.id itu 177 kalau tidak salah. Bapak ini udah pindah, jadi dan aktifkan itu bisa. Gitu ya, kalau ada laporan. Tapi selama belum ada laporan ya masih bisa digunakan Bapak Ibu. Masih bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ya jangan laporan aja kalau mau. Biar gak gonta-ganti ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian mungkin hubungan dengan operator masih bisa berlangsung lama. Oke, udah ada ya siapa nih? Bu Diana. Udah ada ini. Silakan Bu Ria. Bu Ria belum aktivasi ya? Oke, kita buka aja Bu Ria. Bu Ria raise hand dong. Bu Ria, kita buka dari aja. Cipongkor bukan? Bu Ria dari SD RR. Kita buka aja itunya ya. Oke. Bu Ria mana ya? RR. Ria. RIY ya? Iya, kita lihat. Mohon maaf. Alhamdulillah ini banyak sekali peserta sehingga itu apa? Scrollnya juga R kita juga sama nyari. Oke. Bu Ria ya. Aku tahu atau Bu Diana. Bu Ria belum saya temukan. Bu Diana mana ya tadi? Bu Diana. Bu Yuli aja ya. Nih yang terbaru ya Bu Yuli ya. Oke, yang Bu terbaru Yuli. Yulianti. Oke, Yulianti ya. Saya nggak lihat Yuli tuh. Pas dicari di ininya ada juga Pak Yogi nih. Yulianti. Nggak ada ya di besar partisipannya. Ada juga Pak Yogi dari Y. Bu Yuli di raise hand aja atau Bu Diana silakan raise hand. Atau Bu Ria. Oh ya, Bu Ria raise hand. Oke. Oke Bu Ria, tapi Bu Ria tidak ada mic-nya. Bu Ria mic-nya nggak diaktifin ya, join to audionya. Bu Ria nggak ada mic-nya. Oke, tidak join audio Bu Ria. Tadi harusnya pas buka, join video, join audio. Pas buka ya. Bu Ria boleh keluar lagi nanti masuk lagi aja Bu. Kayak Bu Sri Teja deh. Bu Sri Teja ada nggak? Bu Sri Teja. Bu Sri Teja boleh raise hand? Sri Teja. SRI. Sri Teja, Sri Teja Ningsih 28 ya. Sri Teja Ningsih 28 @guru. Mohon maaf. Ke ini lagi. Oke, raise hand aja Bu. Raise hand? Saya nggak nemu. Barusan sudah muncul tapi oke, kesalip lagi dengan chat yang lain. Ini. Sri Teja. Pak Gun-gun? Oke, Pak Gun-gun. Oke. Pak Gun-gun mau aktivasi Pak Gun? Saya coba buka ya. Pak Gun silakan dibuka mic-nya. Siap Ibu. Gimana Bu? Ini Pak Gun-gun Gunawan, Pak Gun. Oh iya siap, terima kasih Bu. Ini mau aktivasi katanya Pak Gun nih. Tapi belum dibuka nih. Ayo. Aduh. Nah, Bu Ria sudah ada. Silakan Bu Ria dibuka mic-nya punten. Bu Ria. Pak Gun mau aktivasi Pak Gun? Siap Bu. Siap Bu. Nah,
Udah Oke. Buria udah. Oke, silakan. Boleh Pak Gun, boleh Bu Riah. Nanti seorang-seorang aja ya, satu kali. Bu Riah? Iya, siap. Bu Riah pakai 2 perangkat ya? Atau Pak Gun yang pakai 2 perangkat? Ini dengan teman di sekolah. Enggak, perangkat yang nyalanya 1 atau 2. Oh iya, siap. Saya di-unmute aja. Iya, oke. Jadi sama dengan lab. Oke. Di-mute kan salah satu perangkat ya. Silakan Abi pindah Pak Ade. berikutnya. Bu Riah senyum-senyum nih, mau aktivasinya mau selesai nih. Di accept Pak, boleh di save, boleh di laptop Bapak. Atau nanti aja, nanti Pak, nanti aja. Belum diganti itu kan, belum diganti password ya. Nanti aja langsung accept Pak di bawah. Jangan itu mah, dikali dulu aja. Di bawah, terima Pak, terima. Maksudnya Pak, terima. Terima Pak, di bawah Pak. Pak terima saya Pak di bawah. Nah itu. Nah sekarang ganti passwordnya. Tanya Bu Riah passwordnya mau apa. Kalau mau gitu ya, ada huruf besarnya, ada huruf kecil, ada angkanya, ada simbol. Ada 8 karakter ya minimal ya. Boleh sih yang lain silahkan. Yang penting berwarna biru saja. Oke, bawahnya. Oh, jangan lupa nih, Bu Riah, jangan lupa ya. Passwordnya jangan lupa. Nah, ini password Bapak Ibu harus diingat ya Bapak Ibu. Silakan itu diserahkan ke Bapak Ibu mau apa saja, yang penting disetujui oleh Google-nya. Kalau bisa kuat, ada huruf besar, kecil, angka, sama simbol ya. Ore, udah ya? Udah aktif. Udah aktif deh. Ibu Riah, selamat ya. Oke. Ternyata mudah ya Bu Dian ya. Cetek banget. Oke, Pak Ade makasih Pak Ade ya. Udah ngebantu Bu Riah. Mungkin nanti Pak Ade ngebantu juga teman-teman yang lain ya. Karena cara masuk ke Gmail itu Bapak Ibu begini nih. Klik jendela baru, Bapak Ibu bisa ke Gmail yang ini nih. Gmail. Bapak Ibu juga bisa ke sini nih. Maaf, bukan yang itu. Bapak Ibu bisa ke ini Google Apps. Nih, Google aplikasi, klik yang ini. Ini ada Gmail, lambangnya M gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa ketikan di sini Bapak Ibu mail.google.com. mail.google.com. Enter. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke sini. Pas masuk tentu saja Bapak Ibu akan ini tergantung ini ya. Ini email belajar.id nih Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat akun yang pribadi tinggal klik aja, klik saja, langsung lihat akun pribadi. Klik akun pribadi, keluar akun pribadinya. Oke, yang ini nih. Gitu ya. Nah, kan tidak semua email kita. Malah saya jadi baca nih email baru. Oke ya, contohnya ini email yang akun ini ya. Oke. Nah, ini email yang akun pribadi. Lalu kita mau masuk lagi ke akun belajar.id, tinggal klik profilnya, masuk ke belajar.id. Kami link absen, absen atas di kamari wae atau napi kan? Oke. Nah, teman-teman sekarang kita untuk mengatur supaya tidak berantakan, ini banyak banget nih emailnya ya. Emailnya banyak banget. Tuh, sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Banyak banget. Sampai ini juga ya. Oke.
Nah, ini ke bawah terus banyak banget. Nah, kita ingin mengatur. Cara mengaturnya bagaimana supaya terpisah antara yang terupdate, antara yang terutama, antara yang promosi. Ini ada ini nih Bapak Ibu, ada roda bergerigi, setting. Ya, kalau setting pasti lambangnya kayak gini Bapak Ibu. Kayak roda bergerigi. Klik. Kemudian lihat semua setelan atau see all setting. See all setting, klik yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kan di yang paling atas ya. Bapak Ibu nih ada umum ini, ada label, ada kotak masuk, ada akun, ada filter dan sebagainya di sini ya. Ada chat, ada rapat. Nah, Bapak Ibu pilih inbox atau kotak masuk. Klik inbox. Kemudian Bapak Ibu centang nih yang kotak-kotak ini semua. Dicentang aja, sosialnya centang, promosi centang, update centang, forum centang. Semuanya dicentang. Kemudian setelah itu kita ke bawah kan ininya. Simpan perubahan. Klik simpan perubahan. Otomatis ini jadi 5 kategori Bapak Ibu. Tuh, ya Bapak Ibu sudah ada 5 kategori tuh. Yang ini utama nih. Ya, yang ini utama. Ya. Terus yang sosial ini kosong. Yang kemudian promosi. Nah, ini promosi dari kuisis, dari ini ke bawah lagi, ini yang update, yang terupdate nih. Ini ya. Kemudian ini forum. Nah, ini ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jadi terbagi menjadi 5 kategori. Bapak Ibu bisa nanti membuat sendiri ya supaya jadi sama seperti ini. Sekarang Bapak Ibu di dalam Gmail ini di bawahnya itu Bapak Ibu ya. Nih di sini ada fitur. Nah, di sini Bapak Ibu ada chat. Nah, ini yang kayak WhatsApp itu Bapak Ibu. Diklik saja tanda tambahnya, klik. Sebentar Bapak Ibu. Kemudian masih ada kemudian Mohon maaf. ya. Batuk Bapak Ibu. Ya, mangga Bu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di bawah sini ada chat di sini. Bapak Ibu ada kan? Ini tanda tambah ini untuk chat sama seperti WhatsApp Bapak Ibu. Fungsinya sama seperti WhatsApp. Jadi misalkan saya mau mengundang siapa ya? Coba di chat siapa yang mau saya undang? Oke, saya mau ngambil kirimkan dong yang udah aktif akunnya. Mangga Ibu Bapak, silahkan yang mau dicoba. Yang udah aktif, yang pakai laptop terutama. Ya. Dikirimkan akun belajarnya.
apa ya? Apa komunikasi. Oke, siapa yang mau? Silakan di chat room. Mangga Bapak Ibu, nunggu saya 2 orang ya. Saya nunggu 2 orang ya. Itu ada Bu, Pak Ade. Pertama yang pakai laptop, terus sudah punya akun. Itu yang boleh, Pak Ade ada Bu. Pak chat Ade Sofyan. Di room. Ade Sofyan 30 Bu. Saya tunggu ya. Kalau Neng Fitri udah biasa, saya pengen yang lain. Pengen kenalan sama yang lain. Ini ada Bu, Pak Ade. Pak Ade udah mengirimkan akun belajarnya. Halo Bu Dian. Bu Dian. Bu Dian. Dibuka itunya Bu, masih mute. Bentar, punten. Ya. Oke, Bu Novi, Bu Novi ya, Bu Novi. Oke, Bu Novi pakai laptop ya. Saya copy. Nah, Bu Novi, saya undang Bu Novi ke chat saya. Klik. Lalu saya buat Ctrl V ya. Oke, enter. Nah, di sini di sebelah kanan saya udah bisa mulai chatting sama Bu Novi. Oke, assalamualaikum Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Oke, kirim. Lalu saya mau pakai ini yang apa ya? Kirim bunga. Kirim bunga. Janganlah kirim apa ya? Kirim senyum aja. Di sini ya Bapak Ibu. Bu Novi silakan dibalas chat dari saya. Ibu bisa lihat di Gmail. Pak Ade. Oke Pak Ade. Silakan Pak Ade. Kalau tadi di Bu Novi pakai gambar cinta-cinta, kalau ke Pak Ade jangan ya. Nggak boleh. Bahaya. Nanti dibilangin sama Bu Ria nih sama istrinya, bahaya. Assalamualaikum. Oke. Misalkan di sini saya cari yang apa jempol. Oke. Tuh Pak Ade sedang mengetik katanya. Bu Novi, waalaikumsalam Bu. Oke. Saya mau kenalan sama Bu Novi ya. Wajahnya kayak gimana? Saya pengen ketemu langsung. Oh, senyum Bu Novi. Saya pengen senyum aslinya Bu Novi. Maka saya akan undang Bu Novi untuk video call dengan Google Meet. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Halo Bu Novi, ayo kita. Nah, kita langsung Google Meet. Nah, ini tadi siapa yang apa ya? Tunjukin dong Google Meet-nya. Boleh. Loading. Nah, ini gabung sekarang. Ayo Bu Novi, kita ketemuan yuk. Udah ada masuk deh. Nah, Bapak Ibu yang tadi mau tahu Google Meet, ini Bapak Ibu, ini ada detail rapat ya, diklik di sini, Bapak Ibu bisa mengcopy. Nih, kalau Bapak Ibu mau memberikan link-nya, link Gmeet itu bisa di sini. Salin ya, ini salin kasihin. Kemudian Bapak Ibu juga di sini nih, di security. Tuh, ada Bu Novi. Halo Bu Novi.
Assalamualaikum. Bu Novi masih di mute. Bu Novi dari SD mana? Cikalongwetan? Waduh. Tapi sinyal bagus ya ini ya? Wah, pantas satu. Oke. Bu Novi makasih ya sudah gabung ya. Sehat selalu Bu Novi ya. Oke. Amin. Sip. Oke, Assalamualaikum Bu Novi. Oke. Tadi itu Bu Novi ya teman-teman. Nah, sekarang kalau security yang ini nih. Nah, karena kita sebagai host teman-teman, kalau misalkan siswa itu nggak boleh share screen. Kayak kemarin ya waktu kita meeting, itu ada yang share screen. Kemarin ya, Bu Lina sadar nggak kemarin? Lalu Iya. saya stop share screen-nya. Nah, caranya gimana ini nih? Jangan bagikan layar. Gitu ya. Jadi yang bagikan layar cuma kita aja. Ini jangan dicentang. Kemudian chat-nya jangan diaktifkan, siswa mah suka ngomongnya suka aneh-aneh gitu. Ngetiknya suka aneh-aneh, ini jangan dicentang. Buat aman, gitu ya. Nah, terus juga kalau untuk bandwidth begitu ya, ini bisa dilihat dari sini. Lihat semua sendirian. Nah, kita bisa di audionya, misalnya default ya. Tes tes tes, kalau ininya jalan berarti jalan, gitu ya. Nah, videonya mau resolusinya yang segimana nih? Yang pengirim maksimum berapa? Yang ngirimin yang standar aja yang ini ya. Kalau yang menerimanya resolusinya berapa? Nah, ini bandwidth ya. Ini kontrol penyelenggara yang tadi. Silakan Bapak Ibu. Kalau boleh bagikan layar ya centang, boleh kirimkan pesan ya centang, gitu ya. Kemudian, nah ini ada yang tanda mic ya supaya kita bersuara. Tapi kalau suaranya mau kita tutup, saya nggak bisa bersuara lagi. Udah deh nggak ada suaranya, gitu. Terus ini video dibuka dong, klik buka, buka. Wajah saya kelihatan. Ada nggak wajah saya? Ketutup lagi. Nonaktifkan kamera, mintanya nonaktifkan terus ini, karena saya sedang pakai apa? Zoom. Hai, ini dia tidak mau, karena double. Saya double dengan Zoom, gitu ya. Kalau yang ini Bapak Ibu yang centang, itu adalah daftar hadir, ini add-on ya, pengaya. Jadi saya harus add-on daftar hadir otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengirim tidak usah membuat daftar hadir dari POM, tapi di sini juga udah terekam, gitu ya. Kemudian ini Raisen, ini yang membedakan dengan akun Gmail biasa. Nah, ini share screen, presentasikan sekarang, ini share screen. Kemudian yang ini Bapak Ibu yang titik 3 ini ajaib, ada papan tulis virtual, kita bisa mengajar pakai papan tulis gitu ya, nulis-nulis di sini. Lalu bisa merekam rapat di sini. Klik rekamnya, jangan lupa kalau merekam, diklik. Nah, ini ubah tata letak, kalau misalkan Bapak Ibu ingin otomatis tata letaknya, ya seperti ini bentuknya, ada yang banyak, ada yang kadang banyak, kadang cuma 1 orang itu otomatis. Pokoknya yang membuka mic, ya itu bergeser sama ada bunyi ya dia bergeser ke yang bunyi. Ada yang bersusun ya banyak kan gini, bertingkat. Ada sorotannya cuma 1 orang yang disorot, jadi pusat perhatian. Dan ada sidebar, jadi ada 1 orang, terus di pinggirnya kemudian ada banyak orang. Nah ini pilihan, gitu ya. Nah terus, jumlah maksimum potongan fotonya juga ada ini di sini. Mau berapa, 16 atau mau berapa orang, ini ditarik aja nanti. Ini nanti ada aplikasi add-on lagi, ada yang sampai ratusan terlihat 1 layar gitu ya, pakai grid lagi, add-on lagi. Ini untuk letak, kemudian yang ini ini layar penuh, ini ubah latar belakang, Bapak Ibu mau diubah latar belakang enggak? Latar belakangnya bisa berantakan, aya piring, aya katel, aya segala macam, wah pabalatak gitu ya. Pakai ini Bapak Ibu aman, ya. Jadi kelihatan, supaya rumah kita bagus ya ada nih yang rumah bagus di sini, tinggal pilih Bapak Ibu ya, tinggal pilih saja. Kemudian ini kamera saya tidak aktif ya karena double dengan Zoom.
Selain itu, ini banyak pilihan Bapak Ibu, silakan. Tapi syaratnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan background, maka signal harus kuat, ya. Kalau misalkan signal tidak kuat, jangan pakai background. Kemudian, nah ini untuk bagus buat guru bahasa Inggris ya, karena baru beberapa atau bahasanya Inggris, Jerman, Portugis, Prancis. Misalkan kalau Bu Riah jago bahasa Inggris, bahasa Prancis, silakan Bu Riah pakai ini. Bu Riah jago bahasa Spanyol, Pak Ade pakai bahasa Spanyol, silakan Pak Ade pakai Spanyol. Gitu ya. Tapi tentu saja yang ngomongnya juga jago Spanyol, tinggal terapkan aja. Inggris misalkan, Inggris klik Inggris. Misalkan, how are you today? I'm Diana. I want to introduce with you. My name is Diana. I'm from Banjaran, Bandung Regency. Ini ya udah tuh ada ininya. Halo-halonya. Tapi kalau bahasa Sunda mah teu ngartieun ieu teh can aya tuh, teu para ruguh kan. Halo, bade ka mana ieu teh? Ka mana? Amerika Indonesia. Jadi salah ya. Jadi ini khusus untuk bahasa yang tadi yang ada hanya beberapa Spanyol, kemudian Inggris begitu ya. Espanyol, cenah Korean, Inggris, nya lah. Gitu ya. Nah ini kita nonaktifkan. Nonaktifkan saja karena tidak ada bahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia gitu ya. Nah, kemudian teks sudah. Nah, ini kalau ada masalah laporkan ke sini. Misalkan ada penyusup nih. Ada penyusup, ini laporkan ke sini. Tiba-tiba aya nu share screen naon gitu nah. Jadi kita harus sangat hafal tentang ini apalagi kita sebagai guru ya yang megang ini. Terus Bapak Ibu juga bisa meremove peserta. Nanti di layarnya itu ada beberapa orang di situ. Di situ ada pilihan, ada pin itu untuk menyorot dia gitu ya. Cuma dia yang ada di layar, kemudian ada yang di mute, di-mute sama kita. Riweuh gitu misalkan itu tinggal di-mute, lalu ada remove. Jadi mengeluarkan peserta. Ya. Begitu untuk apa ini? Google Meet ya. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita tadi ya. Oke, itu Bu Fit. Mic-nya belum dibuka Bu Fit. Mic-nya belum dibuka Bu Fit. Oke. Oke, terima kasih Bu Dian. Barusan Bapak Ibu sudah kita simak bersama tentang tutorial penggunaan Google Meet ya. Mohon maaf masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan melalui chat gitu ya. Namun sebelumnya di sini akan saya sampaikan ya Bu Dian tentang presensi hari ke terlalu banyak jendela terbuka juga pengaruh ke ini ya. Iya, sambil nunggu ini ada yang bertanya. Assalamualaikum, Ibu bagaimana jika kepala sekolah yang sebagai admin sudah pensiun? Kan ada ambil aja sama yang itunya. operator yang ya. bisanya, Iya. Ambil siapa? Pokoknya kurikulumnya mungkin ya. Karena kurikulum harus tahu motornya sekolah kan kurikulum. Jadi pegang aja sama kurikulum adminnya. Atau kalau di SD operator mungkin Bu. Operator udah otomatis. Operator udah otomatis admin. Jadi memang harus dua ya. Kepala Iya. sekolah dengan Jadi operator. admin tuh operator dan admin. Dan kepala sekolah. Iya. Oke. Baik itu dari Ibu Mintarliah Mins. Mangga Bu. Ambil alih aja oleh yang lain mungkin atau nanti kepala sekolah yang baru mungkin ya Bu ya. Kepala sekolah baru, iya. Jadi harus pengajuan lagi kalau kepala sekolah baru biasanya. Nanti kan namanya berubah. Iya. Pengajuan lagi ke itunya, ke Pusdatin ya. Oke, saya share screen. Nah ini, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau mau masuk ke Google Classroom, Bapak Ibu ya, ini mah udah kelas saya. Bapak Ibu buka jendela baru gitu ya, klik jendela baru. Lalu Bapak Ibu tuliskan di sini, diketikkan classroom.google.com. Classroom.google.com.
gitu ya. Nah, diketikkan, di enter. Nah, kemudian keluar. Karena saya mah sudah sering buat kelas, udah terlihat nih kelas-kelasnya udah langsung terlihat. Ini ya Bapak Ibu ya. Kelasnya udah ada. Nah, jika Bapak Ibu masih kosong, masih blank ininya pas buka, Bapak Ibu silahkan ada tanda ini nih, plus di sini di kanan sudut, tanda plus, diklik di situ. Jika Bapak Ibu jadi siswa, mau jadi peserta, maka Bapak Ibu gabung ke kelas. Jika Bapak Ibu jadi guru, maka create kelas, create. Ini buat kelas. Ya, sekali lagi, diklik yang tanda plusnya di classroom. Kalau misalkan saya akunnya masih akun biasa, ininya Bapak Ibu silahkan ganti akunnya. Jadi misalkan kemudian saya masih masuk kelas yang lama, berarti Bapak Ibu belum mengklik akun ini mengganti akun belajar.id. Ya. Kemudian sudah itu ada tanda plus, diklik. Kalau jadi siswa gabung kelas, kalau jadi guru buat kelas, klik buat kelas. Kemudian saya tuliskan di sini misalkan kelas uji coba. Gitu ya. Kelas uji coba semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Mata pelajarannya mata pelajaran campuran. Karena campur di sini ya. Oke, ruangnya ruang uji coba deh. Ruang uji coba. Udah aja, create. Gitu ya. Di-create. Dibuat nih. Klik. Buat. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah dibuat, nanti akan muncul seperti ini. Gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu nggak suka, ini kok hijau-hijau ya, saya pingin gambar saya yang keren, yang lagi naik gunung. Saya ingin gambar saya yang lagi ayun-ayunan, belakangnya ada latar belakang pinus-pinus dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu upload foto saja temanya ya. Kalau yang ini saya mah yang ini aja dah, biar nggak ribet. Di sini sudah ada kode kelas Bapak Ibu. Kode kelas ini untuk membagi pada siswa. Tapi Bapak Ibu, dengan kode kelas ini, kalau dengan kode kelas ini begitu ya, ini yang akun biasa, akun pribadi juga masuk, gitu ya. Tapi nanti akan terlihat mana akun pribadi, mana akun belajar.id dari ketika kita menambahkan anggota, itu kalau misalkan akun belajar.id secara otomatis ada undang wali. Kalau akun biasa tidak ada undang wali, gitu ya. Ini caranya membagikan ke siswa boleh pakai kode kelas, tapi tadi campur akan siswa yang akun pribadi dengan belajar.id, boleh pakai salin link undangan, klik di sini. Udah disalin, kasih ke WhatsApp, silakan masuk ke link undangan berikut. Atau yang paling aman Bapak Ibu melalui email. Ya, diundang lewat email. Caranya nanti ya. Jadi ketika pas buka ini terbuka, ini ada forum, ada 4 jendela, ada forum atau stream. Di sini tempat diskusi, tempat membuat postingan, tempat pengumuman gitu. Ini kayak Facebook begitulah, membuat status. Ada tugas kelas ya isinya untuk membuat tugas, memberikan materi, memberikan absensi atau memberikan kuis, itu di tugas kelas. Ada anggota. Nah, anggota ini yang di sini nih. Nah, ini anggota ini ya siswa sama kita. Saya gurunya, siswanya misalkan Pak Saiful udah masuk. Langsung dikasih kode langsung luar biasa. Belum apa-apa saya udah ada murid. Makasih Pak Saiful. Murid yang Jemput bola, cerdas. Bu. Murid yang cerdas ini. Oke. Saya kasih lagi misalkan siswanya saya undang lewat email ya. Tadi kalau Pak Saiful kan lewat kode kelas. Saya undang lewat email. Siapa ya? Misalkan siapa ya? Oke, di chat ada nggak yang ngasih terakhir? Oke, di
chat yang ngasih terakhir. Coba yang ngasih awal. Ayo yang punya belajar.id 1 orang saja, minta dong. Tapi siap ngerjain. Bu Wina ya. Oke Bu Wina saya. Oke, kontrol C. Oke Bu Wina, saya undang ya Bu Wina. Saya undang Bu Wina di sini nih. Ketik nama. Kontrol V. Nah, otomatis keluar. Wina Dianti. Kalau benar ya, kalau benar emailnya udah otomatis keluar. Klik lalu undang. Silakan Bu Wina, ada di email ya Bu Wina, email belajar.id. Silakan Bu Wina terima dulu undangan dari saya, langsung join. Oke, langsung join Bu Wina ya. Atau Bu Wina masuk ke classroom.google.com, di situ sudah ada kelasnya, tinggal Bu Wina join saja. Masuk ke classroom.google.com, di situ sudah ada kelas yang saya kasihkan. Tinggal Bu Wina join. Sambil Bu Wina join, yang ini ya Bapak Ibu, yang ini grade Bapak Ibu nilai. Nah, nilai ini masih kosong karena belum ada yang menyelesaikan tugas atau membuat tugas. Bahkan kita belum membuat forum gitu ya. Bu Wina, sudahkah? Ini mungkin ada yang ingin masuk juga, ingin diundang. Kode kelasnya apa katanya Bu Dian? Oke, kode kelasnya. Iya, Pak Saiful Rohman. Oke, ini Bu Wina udah masuk ya lewat email. Jadi yang paling aman itu lewat email. Yang paling aman lewat email. Syaratnya apa? Kita harus punya semua akun belajar.id anak kita, anak didik kita. Jadi undangnya lewat email. Jadi tidak akan ada siswa yang terundang masuk menggunakan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu, ini undang wali. Undang wali ini ciri bahwa dia menggunakan akun belajar.id. Jika tidak ada undang wali di sini, siswanya cuma 3-an kan? Siswanya itu siswa baik-baik nih. Oh, waduh, kok banyak. Pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada ini 4 besar gitu. 4 besar, muridnya dari 4. Kayak ini ya. Terima kasih yang udah bergabung, Bu Wina Hadianti, Pak Saiful Hidayat, Pak Ratno Saputra, dan Pak Ade Sofyan. Terima kasih sudah bergabung ya Bapak. Oke, sekarang udah ada 4 siswa di sini. Nah, sekarang saya mau buat tugas kelas. Bapak Ibu ketika mau membuat tugas kelas, lalu Bapak Ibu ingin kuisnya. Tadi nilainya ingin tadi. Di sini banyak Bapak Ibu kalau diterangkan tidak cukup 1 jam 2 jam. Ini akan sangat panjang. Tapi sesuai dengan pertanyaan tadi, Ibu gimana nih supaya bisa import siswa? Import nilai. Oke, kita buatnya di sini, Bapak Ibu buat topik saja dulu Bapak Ibu. Topik itu semacam folder ya Bapak Ibu. Topik itu folder dari beberapa file. Misalkan di sini pertemuan 1 hari Rabu ya. Rabu tanggal 3 Maret 2021. Oke. Ini ya. Nah, gitu. Terus sekarang saya mau buat kuis nih. Oke, ini tugas mengupload gambar, tugas apa saja, esai dan sebagainya lewat sini. Ini untuk memberikan pertanyaan, boleh mengabsen juga bisa dari sini. Ini untuk upload materi begitu ya. Lalu ini untuk mengembalikan postingan. Oke, Bapak Ibu, kita buat tugas kuis yang tadi ya. Nah, misalkan kuis 1 ya. Kuis 1. Judulnya kuis 1. Oke. Misalkan petunjuknya, pilihlah jawaban yang paling benar dari soal berikut ini. Ini, oke. Misalkan saya mau ini Bapak Ibu, kalau mau supaya nilainya otomatis, ini yang langsung terlihat nilai ya, langsung nilainya segera keluar. Seperti pilihan ganda atau misalkan jawaban singkat, itu kan bisa keluar. Tapi kalau esai nggak bisa Bapak Ibu. Tetap harus manual ya, harus direview dulu kan sama gurunya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara akun pribadi dengan akun
belajar.id. Di akun belajar.id ada pengimpor nilai. Ini pastikan ini tercentang. Nah, ini akan import nilai secara otomatis. Lalu ini mode terkunci Chromebook, sekali lagi ini adalah jika sekolah memiliki laptop yang dari Google yang namanya Chromebook, kalau misalkan kita membuat soal lalu ininya dicentang, begini ya, siswa tidak bisa niron dari manapun. Jadi ketika dia membuka jendela di sini untuk mencari informasi dia nggak bisa, terkunci. Gitu ya. Ini sekali lagi kalau di Chromebook, laptop dari Google, gitu ya. Nah, sekarang kita buat kuisnya. Klik di blank quiz tadi ya. Lalu kita buat lagi judulnya kuis 1. Misalkan di sini. Kuis 1. Kuis 1. Oke. Kayak suara kecil. Kayak suara ngebakar. Iya, kuis 1 ya. Oke. Di sini tuliskan nama. Nama lengkap. Kalau nama lengkap otomatis ini pilihan isian singkat ya. Isian singkat atau jawaban singkat. Klik. Wajibkan. Karena ini langsung keluar kunci jawabannya Bapak Ibu karena tadi grade importingnya otomatis. Tapi kita jangan di ini nanti nggak usah dinilai lengkap namanya bagus 100 tidak ya. Oke, nama lengkap. Kemudian kelas, kelasnya kelas apa? Kelas misalkan. Saya tulis kelas 5A gitu ya. 5A sini. Jadi sini. Ini ya pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. 5B. Terus misalkan 5C. Misalkan ada 3 kelas gitu. Nah, ini udah selesai untuk kelas. Nah, oke, di required wajib diisi. Oke, sekarang enter lagi. Nah, di sini mulai pertanyaan Bapak Ibu. Terserah kalau mau berikutnya, misalkan sampai sini lalu berikutnya Bapak Ibu tinggal klik ini aja. Tapi nggak apa-apa lah, saya langsung aja yang nggak usah berikutnya. Misalkan nomor 1, misalkan 4 kali 4 sama dengan berapa gitu ya. 4 kali 4. Ini otomatis jawaban singkat nih. 4 kali 4. Misalkan di sini Wah. Kemudian sepertinya jaringan ya. Oke. Bu Lina sepertinya Bu Dian lost karena jaringan. Ya. Oh iya, Bu. Ya. Oke, sambil kembali menunggu Bu Dian jaringannya membaik. Bapak Ibu, saya informasikan untuk mengisi presensi atau daftar hadir hari ini tidak berupa Google Form seperti yang kemarin ya Bu Lin ya, tapi akan di-share link untuk bergabung kelas. Ya, halo Bu. Oh iya. Jenten. Oke. Baru saja ada informasi dari Bu Dian di rumahnya mati listrik, jadi otomatis terputus gitu ya. Oke, sambil nunggu Bu Dian kembali masuk. Kembali saya informasikan bahwa daftar hadir kali ini Bapak Ibu diminta untuk bergabung ke dalam classroom yang akan di-share linknya oleh Bu Lina di kolom chat. Kami mohon Bapak Ibu bergabung dan tetap stay di classroom tersebut sampai sertifikatnya nanti muncul. Kalau kemarin kita menggunakan Google Form, bahkan ada beberapa yang bertanya, Bu, sertifikat kita belum
Belum keterima. Ada yang otomatis keterima ya Bu Lin ya? Ada yang memang Kalau misalnya pengisian emailnya betul, biasanya langsung masuk. Iya. Iya. Nah, makanya silakan udah di-share Bu Lin? Sudah Bu, silahkan Ya, linknya sudah di-share ya. Silakan bergabung. Bergabung di kelas yang sudah kita share linknya. Sambil nunggu Bu Diana kembali membaik, itu bukan jaringan ternyata mati lampu. Oke, mungkin sambil menunggu tadi ada yang bertanya juga, bagaimana apakah akun belajar bisa digunakan di kelas 1 atau kelas bawah gitu ya. Bapak Ibu, tadi kita menyimak bersama bahwa akun belajar untuk SD baru diberikan kepada siswa kelas 5 dan kelas 6 ya Bu Lin ya? Ya. Kalau mungkin untuk gurunya yang mau mencoba, yang sudah punya akun mungkin bisa ya, bisa. Cuman untuk akun belajar, ya. Tapi kalau misalnya untuk siswanya, sama siswanya juga harus punya akun belajar dulu gitu. Untuk sementara ini baru kelas 5 dan 6 yang memiliki akun belajar. Oke, tapi Bu Lin di sini saya kemarin kebetulan kan perangkat saya itu ada beberapa akun. Nah, sampai harus keluar dulu akun yang sebelumnya dan hanya satu akun yang terpasang yaitu akun belajar. Ketika dipakai untuk Google Meet ke siswa, sementara kan siswa bukan akun belajar ya, karena mereka belum aktivasi, itu bisa digunakan juga khusus untuk Google Meet. Mungkin saja untuk Classroom juga bisa. Mohon maaf, untuk Classroom belum diuji coba gitu. Apakah memang Classroom harus sama-sama akun belajar atau boleh dengan akun pribadi? Kalau tidak salah menyimak tadi bisa ya, tapi memang tidak maksimal ya Bu Lin ya? Iya, bisa, cuman pemanfaatannya tidak seperti kalau menggunakan akun belajar. Ya. Oke, ini Ibu daftar hadir mana? Ya, daftar hadir sudah saya umumkan. Bapak bergabung di link Classroom ya Pak ya. Daftar hadirnya tidak berupa Google Form seperti kemarin, tapi Bapak Ibu diminta bergabung pada Classroom yang kami share linknya di kolom chat. Iya. Silakan Bapak Ibu masuk. Mungkin tambahan ya, sudah masuk lagi? Udah? Oh iya. Oh, udah ada. Bu Lina barusan mau tambahan, monggo. Ya, ini untuk yang masuk ke Google Classroom, walaupun belum akun belajar juga bisa ya, bisa bergabung gitu. Kalau misalnya belum ada akun belajar. Ya. Masih di unmute ya. Oke. Kemudian udah belum? Barusan. Lagi dibuka sebentar ini. Sebentar Budian. Kok lower? Udah ya? Udah. Ada yang share screen? Share screen. You are viewing. Ya, ada kayaknya. Oke, di stop aja. Neng di security share screen-nya di stop. Oke, siap. Share screen-nya. Oke, udah ya. Saya yang share screen-nya. Sekarang di Oke, soalnya kalau lagi ya, Bu? Kita udah. ke depan punya waktu kurang lebih 15 menit? Ya, 15 menit lagi. Oke, tugas kelasnya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat. Oke ya, teman-teman, ini pastikan pengimpor nilainya. Ini akun belajar ya. Kalau di akun biasa tidak ada pengimpor nilai. Ini aktif, terus kita tadi buat kuisnya dibuat tadi ya, sudah ya. Oke, yang ini sudah. Kemudian kita buat soalnya tadi 4 dikali 4 ya, kalau tidak salah. Nah, ini jawabannya jangan jawaban singkat pilihannya, tapi pilihan ganda ya. Teman-teman, pilihan ganda. Oke, misalkan di sini 18, kemudian di sini 17, yang kemudian di sini 16, kemudian di sini satu lagi 20 misalkan ya. Nah, seperti ini. Kita jawabannya, kunci jawabannya 50 nilainya atau 30 ya, 30 nilainya. Kemudian yang betulnya yang mana? Yang betulnya yang 16. Selesai. Terus kita buat soal baru lagi. Klik.
Misalkan jawaban singkat apa ya? Oke, tanggal kemerdekaan negara Republik RI ya, RI. Oke, di dalam kurung angka misalkan, melalui angka saja ya, angka. Oke, tuliskan dengan angka gitu ya. Oke, misalkan begini, jawabannya singkat, iya betul. Terus nanti di sini kunci jawabannya Bapak Ibu kita buat di sini. Kira-kira siswa kalau menulis itu tanggalnya 17 begini ataukah 17 begini. Ataukah misalkan nggak apa-apa walaupun sudah sama angka ya, kita jaga-jaga saja 17 begini. Atau misalkan kita jaga-jaga lagi 17. Atau kita kasih jaga-jaga lagi 17. Nggak apa-apa dibetulkan aja. Seperti ini misalkan ya. Nah, jawaban selain yang ini itu dianggap salah gitu ya. Maka tandai semua jawaban yang tidak benar. Yang ini yang benar yang ini. Nilainya misalkan di sini 20. Ya, selesai. Lalu satu soal lagi, misalkan klik satu soal lagi. Oke, gambar. Saya cari dari dari unggah saja ya, dari perangkat sendiri. Kita cari mana ya? Oke, download saja. Saya cari di download. Saya cari gambar yang bentar. Yang ini ya. Nah, oke, saya cari. Saya unggah, gambarnya sudah masuk. Nah, gambarnya seperti ini, misalkan sudah keluar. Oh, terlalu besar, bisa dikecilin Bapak Ibu ya. Nah, tuh, ya, terserah Bapak Ibu. Gambar berikut merupakan kegiatan. Gambar berikut merupakan kegiatan, misalkan titik-titik, ya. Jawabannya misalkan di sini A webinar, misalkan B-nya workshop, misal ya ini. Workshop. C misalkan makan-makan. Misalkan ya, yang D ulang tahun. Ulang tahun, misalkan seperti ini. Ulang tahun dipisah. Oke ya, udah beres. Sekarang dinilai yang ini tadi yang tadi di atas 20 ya. Nilainya 20 ya. Sekarang di sini 30 berarti. Kunci jawaban. Lalu di sini nilainya 30. Lalu jawabannya adalah webinar. Oke, selesai. Udah selesai Bapak Ibu. Ini selesai. Tidak usah di-share ya Bapak Ibu, tidak usah di-share karena ini otomatis kalau siswanya di situ dia langsung menjawab tugas itu. Oke. Nah, ini udah selesai, kemudian kita pastikan. Oke, memastikannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung di sini. Oke, ini sudah betul tidak nih? Boleh dicoba Bapak Ibu. Oh, ini betul. Yang ini betul. Yang ini 30, 20, 30, 30, 20. Oh, yang pertama 50 ya harusnya. Oh, berarti itu salah kan? Oke, yang pertama salah. Maka balik lagi ke kuisnya. Kemudian nanti kita betulkan yang ini nilainya bukan 50, bukan 30 tapi 50. Oke, 100 semuanya. Udah beres Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat atasnya jadi lucu, ada headernya, silakan Bapak Ibu mau di atasnya mau apa, tinggal tadi ke gambar ini ya Bapak Ibu ya, disipkan.
Bapak Ibu tinggal klik ini nih, kayak palet ini. Lalu Bapak Ibu pilih gambarnya nanti sisipkan. Oh ini nggak mau yang oranye, pengen yang biru, klik aja yang biru. Gitu ya. Nah ini. Kalau untuk pengaturan sebenarnya kalau sudah di grade importing dia sudah ngatur sendiri. Ya. Nanti saja kalau ada materi lagi tentang Google Classroom akan dibahas lebih banyak lagi. Oke, kita tutup saja yang ini. Silakan kepada murid-muridku. Murid-muridku Pak Ade. Oke, ini belum ya. Belum saya tugaskan. Uji coba nilai 100, baca tidak topiknya. Pertemuan 1, tugaskan. Silakan murid-murid. Di itu dulu. Diisi ya. Yang anggota ini. Murid-muridnya saya tunggu ya. Bu Dinda, Bu Wina, Pak Saiful, Pak Ratno, dan Pak Ade Sofyan. Silakan ditunggu. Sambil menunggu ya teman-teman. Teman-teman kita mengisi POM. Barangkali ada pertanyaan lagi atau ini tinggal 8 menit lagi waktunya ya. Cukup kayaknya kalau udah ada ngisi mah. Oke. Nah, untuk kalau sudah mereka mengisi, Bapak Ibu sudah diisi misalkan ya di tugas mereka. Jadi Bapak Ibu nanti anak-anak tinggal klik tugas kelas ya. Nanti akan ada kuis 1 di sini. Klik, lalu mereka akan lihat tugas. Kalau guru sih pas lihat tugas langsung ke yang sudah mengerjakannya siapa aja. Nah, langsung ke laporan sini. Yang sudah diserahkan itu adalah Bu Wina yang sudah menyerahkan. Kita tidak tahu nilai Bu Wina berapa. Nanti secara otomatis kita import ya. Bu Wina sudah selesai, sudah menyerahkan. Kita tunggu lagi Pak Ade, Bu Dinda, Pak Ratno, dan satu lagi Pak Saiful. Ya, baru 2 orang. Kalau misalkan mau ini di-refresh aja Bapak Ibu. Kalau mau data terbaru refresh. Oh, masih. Oke, baru 1 orang Bu Wina misalkan. Sekarang udah nambah belum? Nambah saya. Oke, sudah 3 orang. Oke. Kita tunggu lagi 2 orang. Yang 2 orang itu adalah Bu Dinda sama Pak Ratno. Ya. Bu Dinda sama Pak Ratno kerjakan tugasnya di tugas kelas, di kelas. Nanti Bapak-bapak ini saya hapus lagi ya, karena kasihan kalau banyak kelas dan tidak digunakan sayang banget gitu. Jadi ini akan saya hapus lagi kelasnya. Hanya untuk praktek sekarang saja. Kita refresh lagi, mungkin 2 orang lainnya sudah mengerjakan. Kita refresh lagi. Kita refresh lagi. Iya. Oke, masih 3 orang. Oke, nggak apa-apa, teman-teman ini udah 3 orang ya. Oke. Nah, ini udah pada ngerjain nih. Di sisi kanan Bapak Ibu ini sudah ada import nilai itu, import nilai. Klik import nilai. Nah, yakin ingin mengimpor dari kelas kuis 1 katanya ini. Ini nanya nih Google, barangkali salah dia. Yakin, kita import saja. Klik import. Secara otomatis nilai keluar. Tuh di sini. Bu Wina nilainya 70, terus Pak Saiful 100 gitu ya. Nah ini, tanpa kita tahu sebelumnya kan mereka nilainya berapa, tapi udah keluar secara otomatis. Saya kembalikan ke Bu Wina. Oke. Nah, terima kasih sudah mengisi POM. Terima kasih, keren misalkan ya. Misalkan keren. Lebih giat lagi belajarnya ya, misal. Giat lagi belajarnya ya. Nah, sebenarnya pesan-pesan ini bisa di comment bank kan gitu ya. Tapi nanti kita belajar khusus lagi tentang itu. Kalau dikeluarin semua nanti ilmunya cepat habis. Nanti kita share lagi sama-sama, belajar lagi. Kayak Pak Minta Saiful dijadwalkan juga. lagi, Bu. Iya. Oke, ini Pak Saiful nilai 100 kita ini aja kembalikan. Harus dikembalikan ya Bapak Ibu. Jadi siswa tahu nilainya berapa dan tahu yang harus diperbaiki apa begitu. Nah ini kembalikan, semuanya harus dikembalikan. Pak Ade juga kita kembalikan. Nah di sini, oke. Nah sudah nih ya, semuanya sudah nih, sudah. Bu Nina belum, nggak apa-apa ya, ini contoh aja. Nah ini 4 orang ini sudah ada nilainya, sudah. Nah sekarang bagaimana cara supaya mendownload langsung ke spreadsheet?
tinggal klik yang ini, yang roda bergerigi. Klik roda bergerigi, salin semua nilai ke Google Spreadsheet, ke Excel gitu ya, kalau di Microsoft. Kalau di Google kan Spreadsheet. Oke, kita tunggu beberapa saat, nanti langsung ada keluar anak dan keluar nilai ini, sudah ada, tinggal di-print, langsung ada. Itu ya, sudah keluar semua itu caranya, Neng Fitri, udah beres kayaknya kalau untuk kelas ini. Ternyata ya mudah sekali. Tapi Mudah tetap ngelihatnya sulit mah. kalau tidak dicoba. Kata siapa tadi teh? Mudah ngelihatnya mah. Gitu. Oke. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Bu Dian atas paparannya. Sakitu mundelna, Bu, tapi tetap seru penasaran gitu ya. Oke. Untuk mohon maaf, banyak sekali yang bertanya karena mungkin sinyal tadi masuknya pas ada yang pas bisa sinyal bagus pas di tengah-tengah, bahkan ada yang dapat sinyal bagus pas menjelang akhir. Intinya tertinggal materi. Sampai pertanyaan meminta PPT itu banyak sekali gitu ya. Insya Allah mungkin di-share ya Bu ya? Insya Allah. Di-share itu udah kan tadi. Yang link YouTube ya kan? Bukan? Kalau Untuk aktivasi? Bukan yang intinya PPT yang slide semua. tadi udah. Udah tadi. Oke, udah Bapak di Ibu sudah di-share. room, di chat room sudah. Di-share lagi aja nanti sama Neng Lina. Neng Lina sekalian yang aktivasi ya. Sama Ya, Bu. sekalian yang Pak Kabid kemarin. Di Google Classroom aja nanti ya Bu ya, biar itu. Oh boleh. Ya, sekalian dengan sertifikat ya. Boleh. Iya. Boleh. Oke Bapak Ibu, sekali lagi untuk presensi atau absen hari ini, Bapak Ibu mohon untuk bergabung di Google Classroom yang sudah kami share linknya di kolom chat. Dan kami mohon tetap stay di classroom tersebut sampai dengan sertifikatnya Bapak Ibu terima. Oke, ada pertanyaan tuh Neng. Oke. Ada pertanyaan. Dari siapa tuh Neng yang kedua dari bawah? Android khususnya oke. Mohon maaf saya juga. Tapi di lapangan banyak yang tidak biasa mengakses karena tidak semua siswa memiliki Android, khususnya di daerah saya. Kalau untuk nilai itu hubungannya dengan belajar.id ya. Hubungannya dengan akun yang sama domainnya. Kalau untuk tidak bisa mengakses, jangan dipaksakan Bu. Kalau tidak ya udah aja, seadanya aja yang bisa. Yang tidak luring saja. Ini kan sekali lagi ini opsi Bapak Ibu cukup aktivasi saja kalau misalkan Bapak Ibu terkendala dengan signal, terkendala dengan kuota siswa, ya bagaimana? Kecuali mungkin kita ngasih sumbangan. Siapa Bu? Ya, Waalaikumsalam. Gitu ya. Jadi kalau untuk bagaimana saya boleh tidak menggunakan, tergantung kondisi Bapak Ibu. Kalau memang ada sebagian siswa yang memiliki itu, silakan Bapak Ibu laksanakan modifikasi antara daring dan luring boleh saja. Seperti itu. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Siap nanti saya informasi. Bu Dian, sebentar ada yang bertanya tadi katanya kenapa kalau pengawas itu tidak punya akun belajar ini? Belum. Memang dari Google-nya belum dibuatin. Katanya tadinya juga kepala sekolah nggak ada. Tadinya kepala sekolah saat bergulir pertama kali, yang ada hanya guru, siswa, dan operator. Terus tidak lama kemudian, sekitar 2 mingguan, kemudian kepala sekolah jadi admin. Katanya sih mau, katanya bertahap begitu. Tapi kita lihat nanti apakah ada untuk pengawas atau tidak. Sepertinya ada, nanti mungkin bertahap ya. Sepertinya seperti itu. Baik, Bu Dian, terima kasih karena waktu jualah ya yang inginnya mah berlama-lama, ingin sekali apa yang ada di Bu Dian itu dikuras habis gitu ya. Tapi dengan semakin penasaran, mudah-mudahan kita dijadwalkan lagi ke depannya webinar untuk kembali memperdalam fitur-fitur tadi ya Bu ya. Iya, siap. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah ya paparan materi telah banyak. Mungkin untuk statement atau kesimpulan dari ini akan Bu Lina ya Bu Lin
akan Bu Ya, Lina sampaikan sebelum nanti ada penutupan dari Bapak Hasib PTK. Jadi mohon Bapak Ibu tetap stay sebelum acara ini tuntas sampai ditutup. Baik, Bu Lina akan menyampaikan kesimpulan dari paparan Bu Dian. Silakan Bu Lin. terima kasih Bu Fit. Sedikit saja mungkin ya Ibu Bapak. Banyak sekali keuntungan menggunakan akun belajar ini. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab tanggal 30 Juni nanti kalau tidak aktivasi maka akan hangus gitu ya. Nah, yang belum punya silahkan hubungi ke operator masing-masing. Ya mungkin itu saja Bu Wit ya, karena waktunya sudah tinggal sebentar lagi akan ada penutupan. Oke, ya. Baik. Terima kasih Bu Lina. Ya, Baik sama-sama. Bu Diana, Ibu narasumber, sebelum Ibu, mohon maaf, sebelum ditutup, mungkin Ibu akan memberikan closing statement. Silakan Ibu sampaikan closing statement-nya. Oke. Bapak Ibu guru hebat, tentu saja niat kita memang ingin selalu meningkatkan mutu pendidikan, terutama untuk anak-anak kita. Jadi ketika ada bantuan dari Kemdikbud untuk hal-hal baru dan sifatnya memang memajukan pendidikan di Indonesia, langsung ambil saja gitu. Tapi tentu saja sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, kondisi dan situasi di sekolah. Siapa? Kalau memang kondisi situasi di sekolah memungkinkan untuk menerapkan teknologi tersebut, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata di saya tidak ada signal dan sebagainya dengan berbagai kendala, Bapak Ibu jangan paksakan. Luring lebih baik gitu. Ya. Jadi modifikasi saja nanti kalau memang saya sih pingin ada di antara siswa yang muncul di dalam teknologi. Silakan Bapak Ibu. Itu akan menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu. Jadilah inspirasi untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu Fit. Ya, terima kasih Bu Dian. Alhamdulillah Bapak Ibu selesai sudah paparan materi kali ini tentang penggunaan akun belajar. Terima kasih sekali Bu Dian. Jazakallah ahsanal jazaa. Semoga